أن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين الهادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin, kita langsung lanjutkan masih surat At-Tatfif Al-Mutaffifin ayat 15 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nazratan na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Kala aja ngono, ora kaya iku. Bal rona ala qulubihim, balik ngelendeh ala qulubihim ing atase pira-pira atine kafir. Kala bal rona, ini ada sakta di dalam bacaan Imam Hafiz riwayat dari Imam Asim. Beliau setiap kali baca ayat ini saktatan latifatan min ghairi tanafus, diam sebentar tanpa bernafas. Ala lami bal, yaitu ketika membaca bal rona, berhenti sebentar tanpa nafas. Wayazamu minhul idhar, tapi wajib dibaca idhar, wajib sifatnya. Kalla bal rona, meskipun wa qara'a ghairuhu bitarki sakti ma'in dhamil lam firra. Sebagian para ulama ahli qiraah membacanya diidghamkan. Kalla bar rona, lamnya diidghamkan ke ra. Kalla barrona, tapi itu sedikit. Yang paling banyak
karena rata-rata di antara 7 qiraat itu di dunia ini yang paling banyak dipakai adalah qiraatnya Imam Hafiz dari Imam Asim. Yang tidak biasanya di Maroko, di Tunisia, dan beberapa negara yang lain, tapi tidak begitu banyak. Rata-rata secara umum pasti bacaannya pakai bacaan Imam Hafiz, dan bacaannya gitu, kalla bal rona ala. Yang pertama sakta, berhenti sebentar, bila tanafus, tanpa mengambil nafas. Kemudian wajib dibaca dengan izhar, kalla bal rona. Termasuk juga di surat Yasin. Ada yang ingat nggak? Gimana ayatnya? Di surat Yasin juga ada. Itu ada sakta, diam sebentar tanpa nafas, namanya sakta. Sudah, itu menurut Imam Hafiz. Ala kulubihim ing atase pira-pira atine kufar kabeh ma apa ma barang kanu kang ana sapa kufar iku yaksibuna padha nglakoni sapa kufar kabeh ing ma. Kala temenanan hakon indam satemene kufar an robim saking pangerane kufar yauma idzin ing dalem dina kiamat iku lamahjubuna yakti iku padha dan aling-alingi kabeh, dihijab semuanya. Ini kan masih terkait dengan karakter orang-orang yang takfif, wong sing uripe ka iso lega lek wong liya lega, selalu berbuat hanya urusan perutnya sendiri, urusan kepentingannya sendiri, dalam arti egois, kemudian serakah dan lain sebagainya. Dan ini semuanya merupakan penyakit hati. Maka kenapa disebut enggak gitu semua? Alasan utamanya bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena apa? Karena sudah ada bintik-bintik hitam di dalam hati mereka. Maka hati ini penting. Jaga hati itu penting. Penting mana jaga hati sama jaga fisik? Jaga jasmani sama rohani itu penting mana? Penting mana jaga hati sama jaga rohani? Lebih bahaya mana? Penyakit fisik sama penyakit hati. Dan biasanya kita hanya ngurusi penyakit fisik. Rata-rata mesti ngurusi penyakit fisik. Orang jauh lebih khawatir ketika penyakit fisik. Contoh, lewat urusan fisik entek piro-piro dilakoni. Ketika dokter satu tidak mampu, cari dokter lainnya. Dokter spesialis yang paling spesialis pun dia lakukan. Ini salah satu contoh bahwa kita itu seringkali justru yang mendominasi sing selalu dipikir urusan fisik. Ketika Allah sudah kasih penyakit fisik, apa-apa dilakoni. Sampai ada orang yang sudah diberi cantik masih pingin cantik, dioperasi plastik. Ada kan? Padahal begitu dioperasi plastik, ya bukan lagi kulit, jadi plastik. Ketika dia tidak tahan hatinya, dimpet dewe, ya tidak akan bisa berhenti obsesi keinginan-keinginan itu. Sementara penyakit hati seringkali kita abaikan. Contoh, saya tanya ke jenengan, ada orang kena penyakit batuk pilek, atau kalau sekarang sing rada rawan lah, kolesterol, ya, diabetes, itu penyakit membahayakan dah?
Membahayakan. Tapi ana wong duwe penyakit seneng iri, seneng dengki. Membahayakan enggak? Menurut kita sing didhisikno diobati biasa sing ndi? Diabetes krono kuatir urusan fisik. Padahal bahayanya jauh lebih bahaya penyakit hati. Bisa dipahami ya? Saya ambil contoh. Penyakit orang sekarang itu kan karena kebanyakan makan. Penyakit orang sekarang itu karena kebanyakan makan. Kenapa banyak makan? Karena secara ekonomi dia mampu. Iso tuku apa-apa iso. Maka akhirnya dituruti. Krono gak iso ngempet iku, sing gak iso ngempet kan hati. Maka akhirnya muncul penyakit-penyakit fisik. Ya kan? Karena tidak mampu menahan hati. Maka kenapa al-imsak, bahasa imsak itu menahan itu sesungguhnya bagian daripada puasa. Ngempet apa-apa itu jenenge poso. Puasanya anak SD yang penting ndak makan ndak minum dari pagi sampai sore. Puasanya anak SMP SMA tidak hanya ndak makan ndak minum, tapi juga ngerasani barang. Puasanya anak S1, S2, S3 baru gak lali Gusti Allah. Lah kalau kita biasanya kan jenenge poso sing penting gak mangan, gak ngombe, rasan-rasan pancet, rasan-rasan jalan terus. Maka ada 3 pola yang bisa menjadi barometer kita. Sing iki gampang ngerusak awak. Siji, pola makan. Yang kedua, pola tidur. Yang ketiga ini kakean pola. Ini sumbernya pola makan, pola tidur, kakean pola. Ini penyakit toh, tidak hanya dohir, tapi ya penyakit batin barang. Dohir batin. Lah kita sekarang harus belajar, jangan sampai hanya mikir urusan dohir. Jenengan lebih seneng duwe kanca ayu, ngono kan? Jenengan lek seneng kancoan wong ayu, iku tandane wong gak syukur. Yakin, saya yakin. Foto-foto ana kanca ayu ambek gak ayu, pilih ndi? Pilih ayune. Padahal dengan jenengan kumpul wong ayu, jenengan pasti gak ayu. Dan pasti ndak syukur. Moko lek kancoan hati-hati. Ketok wong ayu-ayu, ojo nyidek. Kok nyidek ya salah dhewe, akhire ya elek dhewe. Akhire gak syukur. Kok ana kumpulan wong elek-elek, melok ndang mlebu ndek tengah dhewe, engko dadi ayu dhewe. Akhire syukur. Jadi fisik ini juga menjadi cerminan isi hati. Wong uripe kok gak syukur terus ya salah dhewe, karena dia cari komunitas yang membuat hatinya tidak gampang syukur. Maka selalu lihatlah orang di bawah. Urusan ibadah baru orang yang di atas kita. Urusan dohir, urusan ekonomi, urusan sudah di bawah kita aja. Urusan kecantikan, ayu, ojo koncoan sing sosialita. Ya klenger. Wong kene dudu kalangan sosialita. Ya kumpulo kan, wah itu ana kumpulan elek-elek, kumpulo di tengah dhewe kok dadi ayu. Ngumpul ambek sosialita sing jor-joran. Ya kok nelongso dhewe salahe dhewe, ndak ada yang bisa disalahkan ya awake dhewe gitu.
Cara mengukurnya dari diri kita sendiri. Maka ada satu mahfudzah. Kalau di dalam bahasa Arab itu saya teringat dulu. Qiraah Rasyidah, ada bacaan-bacaan yang baik untuk kita pakai. Judulnya adalah An-Nakhlatu waz-Zimbar. Saya ingat dulu, An-Nakhlatu, nakhlah itu lebah, zimbar itu kumbang. An-Nakhlatu waz-Zimbar, antara lebah dengan kumbang. Bahasanya gini dalam syair, Antiya nahlatu madza yashghalun nasa bihubbik innani fi husni syakli lastu mahbuban ka hubbik unduri minni jamala zanahu launun ajibu kaifa la yushaku minni inna hadza la gharibu. Kumbang bilang ke lebah, aku heran wasna awakmu rupane welek, tapi disenengi wong, digoleki wong. Padahal aku iki ganteng-gantenge wong ya aku, pinter-pintere wong ya aku, ayu-ayune wong ya aku, tapi gak ono sing nyidol. Apa orang yang semakin merasa, dia merasa jenenge wong sombong. Sombong itu sebabnya banyak, tapi yang paling utama karena ada perasaan siji, nasab, keturunan. Nasab siapapun tidak boleh disombongkan. Sing nomor loro, ilmu, lek hati-hati. Ilmu nggarai sombong. Yang ketiga, harta kekayaan, nggarai sombong. Nasab, ilmu, harta kekayaan. Ini yang biasanya paling utama itu biasanya. Maka kenapa inti daripada kajian kita, kalabal rona ala kulubihim, rona yang ada di hati itu, ketika sudah ada titik-titik bibit-bibit hitam itu, maka cepat harus disikat. Wasiqalatul qalbi dzikrullah, sikatnya hati adalah zikir kepada Allah. Cek dan gampang sadar, cek gak kegedean rumangsa, tapi masih selalu merasa dia bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak semuanya, tidak mengerti apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak semuanya itu. Ini urusannya penyakit hati. An-nakhlatu waz-zimbar. Antiya nakhlatu madza yashghulun nasa bihubbik innani fi husni syakli lastu mahbuban ka hubbik unzuri minni jamala zanahu launun ajibu kaifa la yushaku minni inna hadza la gharibu. Ini biasanya dulu tak ajarkan ke santri, mari ngaji digawe, ngajari hati cek gak gampang sombong. Ndelok contoh kumbang sama judulnya dalam kalimat Rasyidah itu An-Nakhlatu waz-Zimbaru. Nakhlah itu tawon, lebah, zimbar itu ini biasanya dipakai anak-anak gontor. Dah kala barona ala qulubihim makanu yaksibun. Kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ndak gitu. Mereka semuanya itu lamahjubun. Artinya apa? Orang-orang kafir tidak ada harapan mendapatkan rahmah kasih sayang Allah. Orang-orang kafir tidak akan pernah ada kesempatan apalagi melihat Allah, dapat kasih sayangnya saja tidak. Maka akhirnya gini, kita ini kan umatnya Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Semua umatku masuk surga. Berarti kita semua ini masih punya hak masuk surga.
Jadi sedikit banyak seonok pawaan swarga. Ndak tahu harus sebelumnya itu harus masuk neraka dulu atau tidak, itu urusan nanti. Tapi semua umatnya Rasulullah pasti surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Waman aba ya Rasulullah, waman yaba ya Rasul, man ata'ani faqad ata Allah, waman asani faqad aba. Orang yang mau perintahnya Allah, manut perintahku ya swarga. Sikak manut berarti jenenge wong gak gelem mlebu swarga. Lah, kita yang sudah dibikin oleh Allah semakin jauh dari Rasulullah itu akan semakin sulit sekali mendapatkan surganya Allah. Maka gini, ketika di surga nanti itu akan ada pembicaraan antara orang-orang mukmin seperti kita, ya, dengan orang-orang ahli neraka. Ketika coba jenengan lihat di bahasa Al-Qur'an itu, ketika ngomong soal surga atau neraka, khalidina fiha abada. Mereka akan masuk selama-lamanya. Yang ke surga ya selama-lamanya, yang ke neraka ya selama-lamanya. Loh, terus bagi mukmin yang fasik, si ono nakale, porsinya surga kapan? Ya setelah dibersihkan dulu, dicuci dulu, memakai api neraka. Mengapa ono fikihnya Imam siapa itu, Malik apa Hambali, yang salah satu alat untuk toharoh tidak hanya air, tidak hanya debu, tapi juga api. Gelem mau wudu ambek geni. Apapun setelah dibakar, digodok, itu dadi suci. Karena apa? Kiasnya adalah orang-orang yang berdosa itu setelah berdosa, untuk membersihkan dosanya harus pakai api, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian jadi bersih, layak masuk surga. Jenengan nanti ya diingat-ingat betul. Lek dilebokno neraka, jenengan eling-eling. Kudu digandengno wong sing ahli neraka paling elek. Engko dielek-elek. Karena nanti itu akan ada iki wong kaya wong ndek donya ngeten iki lho. Wong sing elek-elek lak senengane ece-ece wong apik ya. Kayak ruwes kemarin itu yang kita bahas, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul. Mereka-mereka yang enggak percaya ngomong dongeng iku, kaya ruwo dhewe, kaya tahu roh neraka, kaya roh swarga, kaya roh kuburan. Itu kan? Padahal kabar ini kabar pasti. Kita yakin itu. Bagi mereka yang enggak yakin, mengolok-olok kita. Di dunia memang diolok-olok. Ketika di neraka nanti juga sama. Ketika kita kok tiba-tiba dimasukkan ke neraka, mereka harus mengolok-olok kita. Karena mengolok-olok kita itulah Gusti Allah itu gak tega. Mau cepet-cepet dilebokno nang. Ya saken lah saiki modal awake dhewe dadi wong apik, tibake mlebu neraka emang. Ya wis gandengno ambek orang-orang itu, yang mereka semua pasti masuk neraka selamanya itu. Kita nanti diolok-olok, Gusti Allah welas. Oh iyalah saiki wong iki apik. Lek suwe-suwe lak saken kok tambah dielek-elek, DC. Ya cepet nang dilebokno nang. Sebab kok lek cepet kok dilalah dilebokno neraka. Ya apa carane mek dilu? Golek ana wong sing ahli neraka temenanan. Engko lak dielek-elek, mari dielek-elek nang mlebu. Kamu modalnya apa? Karena rahmatnya Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka tidak akan pernah dapat kasih sayang Allah. Mereka tidak akan pernah ada kesempatan melihat Allah. Gitu. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Summa innahum mangkonuli. Sak temene kufar iku lasalu padha jegur sapa kufar lasalul jahim al jahima kok jahim niki lasalul jahimi lasalu padha jegur sapa kufar al jahima ing neraka jahim summa yuqalu mongko den ucapake hadza utawi iki pengucap alladzi utawi iki iku perkara kuntum ana sapa sira kabeh bi kepelawan hadza iku tukadzibuna padha ngoroake kabeh. Sudah sampai nomor 17. Yang pertama,
kita yang harus pahami kaitannya dengan at-tatfif. Hidup tidak fair, senengane mikir awake dhewe, kemudian apa jenenge egois, kemudian rakus dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan hidup makhluk sosial kita. Urip campur tangga kanca. Ada lagi yang terkait hati. Dalam kacamata tasawuf. Wong rumangsa api dhewe iku berarti nganggep wong liya elek. Ini masuk tatfif. Curang. Nyurangi atine dhewe. Wong nganggep awake dhewe apik berarti liyane wong elek. Hidup ini hanya ada dua pilihan. Jenengan iso kumpul wong apik akhire rumangsa apik karena ada perasaan apik nguasno wong elek yo elek. Jenengan kumpul wong elek akhirnya ono perasaan elek nguasno iku wong apik yo nggak akan campur. Elek mbek apik dadi siji dalam satu jiwa, tidak ada. Golek kumpulan itu sing apik-apik tapi ojo rumangsa. Kenapa? Karena sama Rasulullah sampaikan arba'atun min sa'adatil mar'i. 4 hal yang menjadi modal kebahagiaan kita di dunia. 1, antakuna zaujatuhu sholihah. Istrinya sholihah. Di samping istri sholihah pasti ada suami soleh, itu kan. Kemudian wa auladuhu abroro, anak-anaknya bakti, anak-anaknya bagus, baik, nyenengno wong tua. Di atas anak-anak yang berbakti pasti ada orang tua yang berbakti. Mengko lek kepingin duwe anak bakti, ojo dikongkon ngapalno, tapi diajari. Karena berbakti bukan teori, tapi praktek. Ngene lho Le, carane bakti iku. Ojo diwacakno buku. Berbakti adalah caranya gini iku jenenge ngapalno. Ngene Le, lek ketemu ibu salim tangan. Jenengan salam nang ibuke, jenengan kok anake apa kok salaman nang ibuke apa ngambung tangan ya otomatis anak pasti ngambung tangan. Anak kok beneh nemen nang wong tua, anak nguasno, oh bapak ibu beneh nang wong tua. Itu karena bukan teori. Antakuna wa auladu abrara wa khulaqahu sholihin. Komunitasnya orang-orang baik. Kalau kita kepingin menjadi bagian dari orang-orang baik, ya cari komunitas orang-orang baik. An-nasu ala dini khalili. Yang pertama, manusia itu biasanya seringkali gampang katut sapa sing dadi serawunge. Seringkali katut sapa sing dadi serawunge, koncone. Kumpulane mbek sapa ya iku. Maka kenapa sampai Rasulullah bilang kamatadinu tudanu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka seperti itulah nanti yang orang lain akan lakukan kepada dirimu. Kita melakukan apa ke siapa, pasti siapa itu akan melakukan sama persis ke kita. Sampai diancam lagi oleh Rasulullah. Ancamannya gimana? Di dalam satu hadis itu man syatama akhahul muslim dzamban, barang siapa yang atau man ayara akhahul muslim bidzambin lam ya'malhu, barang siapa yang mencaci, memaki, menghina, merendahkan sesama teman muslim dengan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan, maka lam yamut qabla an ya'malahu, dia tidak akan mati dulu sebelum dia juga mengalami hal yang sama. Iku jenenge apa jenenge
semacam karma, tapi kita tidak mempercayai karma. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lek awakmu apik iku lho balike nang awakmu dhewe. Lek awakmu elek ya balike mesti balik elek. Gitu. Ini yang kalau di dalam bahasa apa namanya, ilmu dalam apa novel Arab namanya Jazaa'u Sinimar. Ada satu novel sekarang difilmkan, ada banyak cerita itu Jazaa'u Sinimar, bagaimana seseorang itu karakter manusia, ono sing seneng bales api, ono sing wong apik dibales elek liyane elek, terus itu karakternya manusia itu. Dan ini selalu kalabarona ala qulubihim, karena sudah ada bibit-bibit ini rona-rona yang ada di hati, noktah-noktah sauda, titik-titik hitam. Ketika itu kita biarkan, maka akan menjadi hitam semua hati kita. Ketika sudah hati menjadi hitam semuanya, semakin lama akan berkarat. Ketika sudah berkarat, sulit sekali membersihkannya. Kenapa? Semakin sudah berkarat, ya kalau karatnya itu karat teyeng di jopo, lah hati. Gimana caranya? Maka wasiqolatul qalbi zikrullah tadi, tidak ada lagi yang menjadi sikat besi hati kita kecuali adalah zikir kepada Allah. Hati itu semakin berkarat, semakin padang, peteng, maka tidak akan pernah bisa berfungsi. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau raja kita ini, hati kita ini dikuasai oleh jundus syayatin, apa namanya, pasukan-pasukan setan, ya kan, peteng kabeh, gak ketok padang. Ibaratnya kita masuk di sebuah ruangan peteng, di situ hanya ada ular, yang kedua emas. Kondisi peteng, tanpa ada nur, tanpa ada sinar cahaya, nggak gawa senter, tepak-tepakan. Pas nyekel ulo yo dicatek ulo, pas tepak nyekel emas yo oleh emas. Tapi kalau punya ada cahaya, nur, gawa cempluk, gawa lentera, maka dia akan bisa melihat, oh iki ulo, iki emas. Dunia ini juga semacam itu. Dunia ini padang apa peteng? Ruangan ini terang ketika ada lampu, ya. Kok lampunya mati jeglek, yo peteng. Tubuh kita ini, tubuh itu lah sing diiseni apa digawe-gawe ati niku lho. Kok peteng kabeh. Maka yakin hatinya jauh lebih peteng. Ati lek peteng enggak akan fungsi. Ati lek peteng itu tidak akan fungsi. Fungsine ati niku napa? Namanya raja itu loh, memimpin. Namanya raja kan mimpin. Saya belokkan sedikit. Raja itu mimpin. Apa sing dilakoni anak buah pasti ikut. Maka di dalam bahasanya Ibn Khaldun, ada kitabnya Ibn Khaldun namanya Muqaddimahnya Ibn Khaldun. Beliau sampaikan gini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya setiap pemimpin ketika masuk sebuah wilayah pasti akan menghancurkan wilayah itu. Digawe sakar PDW. Ketika sudah seperti itu, maka muncul bahasa lain namanya an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu seringkali agamanya tergantung pemimpin-pemimpinnya. Sampai ada kata-kata Imam Ghazali, sampai niki paham mboten? Sampai kata-katanya Imam Ghazali gini, fasadur rakyati bifasadil muluk. Napa artinya? Fasadur rakyati bifasadil muluk. Hancurnya, rusaknya rakyat disebabkan oleh kerusakan
para pemimpin. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya pemimpin disebabkan oleh rusaknya para ulama. Karena ulama itu lentera. Tadi itu kaya ati gak ana cempluk iku ya peteng gak ketok apa-apa. Halal haram gak ero. Bojone dhewe mbek bojone tangga wis ora ketok. Aduh. Itu. Ya banyak dulu. Kok disyukuri. Nggih Pak Atim. Umur 40 munggah kok mripat sik ketok iki bojoku. Iki bojone to. Alhamdulillah, disyukuri. Karena banyak orang usia 40 wis gak patek ketok jenenge bojone. Sing ketok bojone to nggon. Sing ketok bojone to nggon. Disyukuri. Dadi 40, 45, 50 mripat kok sik sehat, iki bojoku temenan, iki alhamdulillah disyukuri niku. Krana akeh wong gorong 40. Iki bojoku apa duduke wis ora. Itu urusannya dengan hati. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. An-nasu ala dini mulukihim. Kemudian muncul katanya tadi apa tadi? Fasadu ar-ra'yati bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Maka intinya adalah ulama. Maka ulama itu nomor satu. Kalau urusan dunia harus pakai tata urutan Rasulullah. Apa tata urutannya Rasulullah? Qiwamud dunya bi arbaati. Niki paham mboten? Qiwamud dunya bi arbaati asya. Tegaknya urusan dunia kita itu karena ada empat pilar, ya. Satu ilmu ulama. Nomor siji ulama ndek dhuwur. Ilmunya ulama. Yang kedua adlul umara, adilnya para pemimpin. Yang ketiga sakhawatul aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Yang terakhir du'aul fuqara, husnudzonnya orang-orang fakir. Nomor siji tetap ulama. Tapi juga kita harus ingat bahwa annasu kulluhum halka, semua manusia akan binasa. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, orang-orang yang berilmu juga pasti binasa kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmu juga pasti binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu berat. Ikhlas itu bukan teori, tidak bisa diteorikan. Karena al-ikhlas sirrun min asrori. Kata Allah, ikhlas itu rahasiaku, urusanku mbek wong iku. Aja diskusikno oleh urusan ikhlas, tidak bisa. Dah. Sampai mana tadi? Maka tadi ada namanya Jaza'u Sinimar. Nanti coba sing kepingin ro filme Jaza'u Sinimar, itu novel-novel Arab. Tidak tahu kebangsaan Prancis atau di, tapi bagus. Terus ada lagi tadi yang apa namanya? An-Nakhlatu Waz-Zimbar. Itu pesan-pesannya juga bagus. Bisa dipakai motivasi kita semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan enggak? Monggo. Ini tadi hanya 3 apa 4 ayat.
Ada nggak? Jadi masuk kategori orang-orang yang mutaffifin juga adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi hati-hati, gak hanya terkait dengan urusan perdagangan, ya, tidak hanya urusan ekonomi, tapi juga urusan hati. Maka hati-hati jaga hati. Hati-hati jaga hati. Sing penting itu hati. Sing penting kalau tampilan itu ya penting, karena kita hidup di dunia selalu campur dengan dunia, maka kita harus mikir dunia. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Urusan dunia 100% tidak apa-apa. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Urusan akhirat yo 100% gitu. Karena Allah sudah bagi waktunya siang, wa ja'alna nahara ma'asha wa ja'alna laila libasa. Ingatkan dulu sudah dibagi itu batasannya, itu siang dan malam batasannya tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil, batasannya itu tipis sekali. Nah, saling berkesinambungan antara siang dan malam, antara kita ini loh, laki dengan perempuan, perempuan dan laki-laki, kaya dengan miskin, pertengah padang dan lain sebagainya, sama itu tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ada enggak yang ditanyakan? Iya. Jadi biasanya kita itu kan ada wali murid atau wali santri yang minta anaknya untuk ngaji privat. Nah, ketika ditanyai berapa biayanya, syaratnya, lah itu kita kan kadang kurang kayak gimana gitu kan. Saya ingin tahu sikap bijaksana seperti apa yang harus kita lakukan. Apakah biayanya segini ataukah sembarang pun dikasih sesuai ekspektasi kita dulu. Harusnya yang jangan diartikan orang zuhud itu orang yang nggak mau dunia, itu salah. Dalam Kifayatul Atqiya gini, syair wazahab wadha faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu tabi'aqala wazahab wadha faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu tabi'aqala wazahab zuhtosiro wadha lan utawi wong kang zuhud iki ya iku faqdu ala qati qalbika nyepekake gumantunge ati sira. Paham mboten? Nyepekake gumantunge ati sira bil mali kelawan bondo. Kenapa mal itu malaya milu mail, gampang. Wong iku seneng gampang ngleyor, lek kena duwe. Mlakune malah seyek-seyek gitu. Wong lek kakean duwe iku ngoten. Namanya mal itu ya itu, mail. Hati-hati. Gampang gak konsisten, lek kena duwe wis mripate dadi ijo kabeh. La fakdun lahu, tapi bukan menyepikan, mengkosongkan, tidak punya uang, bukan tidak punya uang, tapi mengkosongkan hati dari fakdu ala qati qalbika, hilangkan ketergantungan hati dengan uang. Tapi ojo diarani gak duwe iku keliru. Taku akola, maka kita akan menjadi orang yang paling berakal. Akale waras. Akal waras iku cirine wong sing duweke ora dilebokno ati, tapi cukup digawa ndek tangan. Karena lek dideleh tangan kok turu, ya dideleh lemari baru turu. Kok lek dilebokno ati turu ya di hati.
sembayang ya nandi-nandi ndek ati. Iku jenenge wong ke dunya, hubbud dunya. Gandengane dadi karahiyatul maut, wedi mati. Wedi mboten mati? Ayo. Wedi enggak mati? Wedi mboten mati? Loh, kok mboten ayo? Mati bukan ditakuti, bukan untuk ditakuti, tapi disiapkan. Itu siap-siap mati. Kapan? Sewaktu urusannya Gusti Allah lah. Zuhud bukan berarti tidak mau dunia. Kalau bisa zuhud itu kaya raya. Nah, dadi wong Islam iku kudu sugih. Dadi guru ngaji iku sugih itu. Ojo guru ngaji sing arep-arep kok gak ono wong ngongkon ngaji yo. Kok gak ono wong ngongkon mrifat aku yo. Jangan. Iku jenenge arep-arep. Arep-arep iku ana loro, ana tamanni, ana taroji. Contoh tamanni, tamannaita antum si faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Aku kepingin dadi wong alim temenanan, tapi mau ngaji. Jawabannya apa? Wal jununu fununu. Ancen wong edan iku ya macem-macem. Nek taroji sing kena diarep-arep, rojak namanya. Itu. Seperti ngocok. Mulai mondok puluhan tahun kok ndek omah. Sing dieling-eling diwarep-arep apa jenenge? Arep-arep tekone tamu sing nggawa gula, sing nggawa iki ya. Lah gunane ngaji apa? Maka jadi santri itu pertama pondasinya yang penting kalau bisa ekonominya kuat dulu. Ekonomi kuat dulu dan jangan dihubungkan antara ngaji kemudian ono SPP itu diarani ora ikhlas, ndak ada hubungan. Ikhlas itu ada di dalam, gak kena dibahas. Dan yang harus kita pahami al-haq bila nizam yaghlibul batil binizam. Sebaik apapun niat kita, kegiatan kita, lek gak ditoto apik ya kalah ambek kebatilan yang ditata dengan baik. Maka manajemen itu wajib. Manajemen itu wajib, belajar ilmu manajemen wajib. Lek duwe organisasi kudu ana manajer. Mampu secara manajerial, mampu ngelola. Lho ngaji kok bayar. Ngaji kok iku gak ikhlas, ndak ada hubungan. Ikhlas ndak ikhlas itu rasanya dengan hati. Ono tarif, ono apa namanya? SPP ono ini itu bagian dari ilmu manajemen itu. Saged bedakno mboten? Itu namanya profesional. Maka inti profesional itu, muktadul hal itu inti daripada ikhlas dalam ilmu manajemen. Jadi kita bertindak secara profesional, muktadul hal, proporsional, itu namanya ikhlas. Ikhlas yang sesungguhnya yaitu ditata sebaik-baiknya. Cek gak ono ati arep-arep, gak ono ati gremeng, gak ono, itu namanya itu ditoto. Keliru lek ono wong mikir ngaji kok njaluk bayaran, ngaji kok berarti gak ikhlas, berarti dodol ilmune Gusti Allah, ngono kan? Padha mbek dokter. Ono pasien teko tinjuk suntik, sampean enak ya, Dok. Sing nyuntik, sing marasno Gusti Allah, sing oleh bayaran sampean. Sama kan? Pasien teko, enak dokter iki. Sing marasno Gusti Allah, sing oleh bayaran sampean. Akhirnya dokternya pinter jawab. Ya wis lek ngono lek gak keminta suntik anu ae langsung ngadeponan Gusti Allah. Ora usah lewat. Lek kepengin ngaji ora usah lewat guru ngaji, langsung ngadeponan Gusti Allah ae. Akhirnya dadi innalillahi. Niku jenenge gak proporsional, ya gak profesional. Ya dadi ngono iku mang. Wong-wong kok suudon dokter enak, gak lapo-lapo, gak melok marasno, sing marasno Gusti Allah, sing oleh bayaran dokter. Ya kono ngadep dhewe langsung nang
sisi Allah. Itu. Ada nggak yang ditanyakan? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa anta alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtini fartutu ilaina inda hajatina warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa ftah lana abwaaba rahmatika wa 'allamtana asrara hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.